Istrinya bertanya, kamu tidak pergi dagang hari ini, nggak jualan? Kata dia, hari ini hari sial. Jadi kalau gitu kita nggak usah pergi. Maka orang yang meyakini ada kesialan, itu termasuk dalam tatoyur namanya. Tatoyur diambil dari kata toir. Toir artinya burung, menggantungkan takdirnya hari itu kepada burung. Apakah masih ada orang sekarang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Bangun pagi, tiba-tiba tidak terdengar suara jam waker, sudah terlambat. Kendaraan di start, nggak hidup, rupanya baterai sudah soak. Naik ojek ke stasiun kereta, sampai di stasiun kereta sudah jalan. Terpaksa naik bis. Naik bis sampai di tengah jalan, rupanya bisnya mogok pula. Begitu berjalan sedikit, macet jam. Sampai di tempat kerja, kena marah sama atasan. Kenapa terlambat, kenapa lelet, kenapa teredor. Pulang ke rumah, macam-macam pula kejadian di rumah. Lalu merasa hidup ini sial. Jadi menarik tema kita malam hari ini, saat hidup terasa sial. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sial itu ada dalam Islam? Jadi sial ini bahasa Arabnya asyu'mu. Alif, lam, shin, waw, ada hamzahnya di atas, mim. Asyu'mu, artinya sial. Jadi sial dalam Islam itu menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam asyu'mu, sial itu adalah tradisi jahiliyah dan Islam melarang itu. Pagi kalau dia mau pergi bekerja, dia ambil batu. Orang jahiliyah ini mengambil batu, lalu dia lempar burung yang ada bertengger di atas pohon. Dia lempar, lalu kemudian kalau burung itu terbang ke arah Yaman, maka berarti Yaman artinya beruntung. Lucky. Get lucky, kamu mendapat keberuntungan. Kalau bahasa Melayunya bertuah. Kalau burungnya terbang ke arah Syam, berarti syu'mu, sial. Nah, jadi dia tidak pergi hari itu. Istrinya bertanya, kamu tidak pergi dagang hari ini, nggak jualan? Kata dia, hari ini hari sial. Jadi kalau gitu kita nggak usah pergi. Maka orang yang meyakini ada kesialan, itu termasuk dalam tatoyur namanya. Tatoyur diambil dari kata toir. Toir artinya burung, menggantungkan takdirnya hari itu kepada burung. Apakah masih ada orang sekarang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kesialan karena burung, dilekatkan kesialan itu kepada diri. Kalau diteruskan juga perjalanan hari ini nanti akan sial, maka perbuatan itu haram. Merusak iman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka orang ini juga disebut sebagai musyrik. Kenapa dia musyrik? Tapi dia percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia rezeki Allah, yang menghidupkan, yang mematikannya Allah. Dia memberikan ada porsi kepada makhluk lain untuk memberikan manfaat dan mudarat. Sedangkan dalam Islam diajarkan huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang mendatangkan mudarat. Maka kita meminta kepada Allah supaya didatangkan manfaat, dijauhkan mudarat. Tidak ada hubungan dengan burung. Nah, begitu juga dengan suara. Kalau terdengar suara burung ini, ya ini kayaknya mau sial ini nih.
Ini sialan ini. Nah, maka asyu'mu, sial itu adalah tradisi dari jahiliyah yang ketika Islam datang, Islam mengharamkan kita untuk percaya, merusak keimanan kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lalu Islam menghilangkan itu semua. Ada satu lagi tradisi mereka, mengambil anak panah dari dalam tabung. Ini tabung, dimasukkan anak panah ke dalam, lalu anak panah ini dicabut. Dicabut, gagal. Sebaiknya Anda transaksinya hari ini jangan dulu transaksi, karena ini akan sial ini. Hurrimat innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mencabut anak panah. Azlam itu anak panah yang pangkalnya belum dikasih bulu ayam. Ini anak panah ujungnya dikasih besi, pangkalnya dikasih bulu ayam, namanya sahmun. Tapi kalau bulu ayamnya belum dipasang, namanya azlam. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam percaya kepada anak panah rijsun kotor najis min amali syaitan perbuatan syaitan fajtanibuh jauhi. Sial. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang. Melalui ramalan-ramalan, kelihatannya Anda ini sial ini. Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak. Maka sialannya mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Habis itu dia kan marah habis itu, marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajak, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempel engkau? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu. Jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung. Jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari. Jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan. Jangan melakukan ini di bulan ini sial.
Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama, al-mar'atu, perempuan. Yang kedua, wad-dabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga, al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial. Ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama, al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz, nakal. Sekarang sudah taubat, sudah hijrah. Berarti dia tidak sial. Yang kedua, hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda. Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar. Kalau kita naik, jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyukmu. Memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu. Diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil. Kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Bukan ada hubungan cahaya matahari dengan rezeki, bukan itu maksudnya. Ketika rumah ini menghadap cahaya matahari terbit pagi, betul waktu pagi itu panasnya sehat. Tapi waktu siang panas terik, sehingga di dalam rumah itu mereka tinggal di gurun pasir. Tidak ada kipas angin, tak ada AC, panas. Maka mestinya membuat rumah itu depannya ke utara, lalu kemudian belakangnya ke selatan, atau depannya ke selatan, belakangnya ke utara, bukan menghadap ke timur atau ke barat, karena itu akan melawan cahaya matahari. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis, tidak ada unsur gaib-gaib, karena kita sudah mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat Yasin, berkat tahlil, berkat sodaqoh. Nah, ini semua. Jadi jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak, tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini, hari ini Anda sial, maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam tentang asyu'mu ini, tentang sial.
Jadi jangan lagi berkata, ini kayaknya aku sial nih gara-gara kemarin nabrak kucing ini. Habis nabrak kucing itu memang sial terus ini. Apa pula hubungan kucing sama takdir? Berarti bertambahlah Tuhan kau kucing. Samalah sama orang Mesir zaman jahiliyah. Ada Tuhannya kucing. Coba tengok di dinding-dinding piramid Mesir. Ada gambar kucing. Film Mumi pun ada. Mereka mengkeramatkan kucing. Dalam Islam semuanya makhluk. Masih wallah selain Allah itu adalah makhluk. Tidak memberikan efek. Maka kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka matangkan sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Nah, ini tentang sial. Nah, setelah jelas tidak ada yang namanya sial dan sialan dalam Islam, lalu bagaimana kalau terjadi pada diri kita setelah bekerja di suatu tempat tidak nyaman, setelah pindah di suatu rumah, apakah tempat kerja itu sial atau rumah itu sial, atau kalau dia menikah suaminya itu sial atau istrinya itu sial? Maka itu tidak ada. Semuanya baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, apa itu namanya? Yang pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtaquha. Saya jalan dengan Bang Alvin. Saya Bang Alvin, Putra, Ilham, Wira. Tiba-tiba kaki saya tertusuk duri. Tertusuk duri. Apakah saya perlu mencari-cari? Wah, kalau gitu aku nih sial nih kayaknya nih. Perlu ganti nama ini. Perlu pindah rumah ini. Perlu potong kambing hitam ini untuk mengusir sial. Maka yang pertama, kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Coba lihat. Coba lihat bagaimana Islam membangkitkan semangat orang. Yang sebelumnya orang menganggap dirinya sial, rumahnya sial, tanggal lahirnya sial, dirinya pembawa sial, sehingga memberikan efek negatif pada dirinya. Maka Islam datang, tidak ada itu yang namanya sial. Hari lahirmu baik, bulan lahirmu baik, namamu baik, rumahmu baik, tempat tinggalmu baik, bapakmu baik, ibumu baik. Karena kau adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kalaupun terjadi sesuatu yang tak menyenangkan hatimu, Allah menghapuskan dosa-dosamu. Jadi yang bangkit adalah aura positif. Nggak ada lalu kemudian menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian bawaannya murung, lama-lama stres, anxiety, depresi, mengaku konsultasi sama psikiater, dikena penyakit ini, bipolar, hantu belau, segala macam. Maka dalam Islam itu simple saja, bahwa tidak ada namanya sial. Kau adalah makhluk yang sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau adalah makhluk yang mulia. Karramna bani adama ala katsirin minal khalqi. Engkau adalah orang yang baik. Engkau lebih mulia daripada malaikat kalau engkau beriman kepada Allah, menjaga matamu, menjaga telingamu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Hilangkan semua yang namanya negatif, berpikir positif. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah, Allah menghapuskan dosa saya. Kau aku tengok sakit-sakitan, nampaknya sial kau ini. Pertama, rumah kau sial, kucing yang kau pelihara sial, tanggal lahirmu sial, bulan lahirmu sial, lakimu sial, binimu sial. Itu anak kau yang lahir terakhir itu tuh agak bawa sial itu. Negatif semua. Melihat anak, melihat istri, melihat rumah, melihat sial semua. Tapi begitu Islam datang, nggak ada tuh yang namanya sial-sialan. Semuanya baik. Kalaupun kau sakit, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Ketika hidup merasa sial. Kenapa apes terus ya? Kenapa begini terus ya?
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau kasih pahala. Mau kasih pahala. Pahala itu kan dengan sholat duha Pak Ustadz, sholat tahajud Pak Ustadz, zikir, baca Quran. Betul, itu pahala. Tapi itu namanya pahala badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud. Itu namanya pahala badan. Pahala itu kan baca Quran Pak Ustadz. Itu namanya pahala lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala lisan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu namanya pahala lisan. Yang namanya pahala itu kan Pak Ustadz, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun kelas, bangun asrama. Itu namanya pahala harta. Terus kalau kita jalan kaki tertusuk, tiba-tiba melayang batu dari atas kepala kita kena, tiba-tiba kita sakit, pahala apa? Pahala sabar. Itulah dia pahala sabar. Jadi kalau gitu dapat pahala itu melalui apa saja? Melalui 4. Pertama melalui badan. Sholat, tawaf, sa'i, jihad. Itu pahala badan. Yang kedua pahala lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pahala lisan. Yang ketiga pahala harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, sedekah. Ini pahala harta. Yang keempat namanya pahala hati. Sabar, qanaah, merasa cukup, enggak ngelawan. Inilah pahala hati. Mungkin Allah sudah menguji. Ini orang kalau kusuruh tahajud malam, bagus. Qobliyah, ba'diyah, oke. Oke, sudah. Lisannya, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Al-Muluk mau tidur. Baca Yasin. Zikirnya banyak. Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, Hizib Nawawi, Hizib Bahar. Banyak. Hartanya juga rajin sedekah. Tapi ada satu yang belum. Ada satu kontennya yang masih kosong. Apa dia? Amal hati. Maka aku uji. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak langsung mengatakan, oh diri saya sial ini. Suami saya sial ini. Anak saya yang terakhir ini sial ini. Kawan saya yang ini sejak berteman dengan ini sial. Enggak, kita tidak menyalahkan orang. Kita menarik ke diri kita, berarti amalku masih kurang. Ada satu amal yang aku belum. Amal apa namanya? Amal hati. Yang ketiga. Yang ketiga adalah Allah mau mengangkat kita ke derajat level makom tertinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah radiyah. Inilah maqam yang tinggi. Radiyatan mardiyah. Radiyah ridho. Mardiyah diridhoi. Lebih dulu diridhoi atau ridho? Lihat bunyi ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu dulu ridho. Kamu dulu ridho. Baru Allah menjadikan kamu ridho. Berusaha untuk ridho. Berarti kita sedang naik level. Coba lihat sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Coba perhatikan sebelum Islam dengan setelah Islam. Sebelum Islam merasa diri sialan. Anak paling sialan. Suami sialan. Tanggal lahir sialan. Tahun lahir sialan. Keluarga sialan. Generasi sialan. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri.
Tapi begitu Islam datang, ujiannya tetap datang. Tapi dia mengatakan, mungkin Allah mau jadikan saya ridho, maka saya mesti ridho duluan. Saya ridho duluan. Saya bayar dulu DP-nya, baru nanti Allah ridho. Jadi Islam ini memberikan aura positif, membangkitkan semangat. Orang bayangkan kalau tidak datang Islam zaman jahiliyah dulu. Bangun pagi, menggantungkan nasib pada burung, menggantungkan nasib pada pohon kayu, menggantungkan nasib pada arah terbang, menggantungkan nasib pada suara burung, menggantungkan nasib pada orang. Setelah Islam datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuat, jiwanya itu kuat. Orang kalau jiwanya lemah, dia akan bergantung walaupun kepada rumput lapuk. Orang kalau sudah hanyut di sungai, dia akan menarik semua rumput yang lapuk pun dia tarik juga. Orang kalau tidak berpegang kepada Allah, dia akan berpegang kepada selain Allah. Nampak ada kambing yang aneh kakinya 3 disembah. Nampak ada anjing kepalanya bercabang disembah. Nampak ada pohon kayu agak aneh dikit disembah. Nampak orang agak aneh dikit dari penampilannya, dari ngomongnya disembah. Kenapa? Kenapa ada ketertarikan untuk menyembah makhluk? Karena tidak mengagungkan Allah. Maka setelah Islam datang, la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kayu, batu, lembu, hantu, kuku, tidak ada satupun yang layak disembah. Mentauhidkan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mau berangkat bisnis, kerja, mau agreement, tanda tangan, tak lagi percaya kepada bunyi cicak, bunyi tokek, bunyi burung. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa atasamtu billah la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau paham hakikat ajaran Islam ini, mendatangkan ketenangan, memberikan kekuatan, tidak menyalah-nyalahkan diri, tidak menyalah-nyalahkan orang, tidak menganggap negatif, tidak suka mencari kambing hitam. Yang bisnis dia, yang ngitung dia, yang teledor dia, yang salah hitung dia, yang kurang belajar manajemen dia. Pas giliran bangkrut, yang disalahkan siapa? Anak terakhir sialan, istri sialan, suami sialan, rumah sialan. Apa salah mereka? Ini ajaran dari mana ini? Itu maka disebut dia jahiliyah. Apakah masih ada jahiliyah di abad 20 ini? Iya, banyak sekali orang masih jahiliyah. Menganggap orang di sekitarnya sialan semua. Padahal dia yang sialan. Sialannya apa? Ya sialannya nggak mau belajar. Begitu banyaknya tempat belajar. Lebih hinanya lagi, nggak mau belajar, menggantungkan nasib ke dukun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kita sudah paham, kita sudah ngaji, maka kita tinggalkan pemahaman keyakinan tentang sialan-sialan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan, ada 3 kemungkinan. Bahwa yang pertama Allah menghapuskan dosa, yang kedua Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita dapat pahala dari amal hati. Yang ketiga, Allah ingin kita diridhai dengan berusaha ridha
dengan ketetapan Allah saat tidak sesuai keinginan kita dengan kenyataan. Kalau masalah jodoh, inginnya begini, kenyataannya begini. Dalam keadaan transaksi bisnis, inginnya begini, kenyataan begini. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, taufik namanya. Allah ingin kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau keinginan kita ke sana, keinginan Allah begini, tak sesuai dengan kenyataan, Allah ingin kita ridha dan bersabar. Di dalam ridha dan sabar juga ada balasan pahala terindah. Seperti biasa, 20-40 saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin, kita teruskan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jadi ngerti, paham sekarang ya. Semuanya saya sedikit meresume dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa kesialan di dalam Islam itu tidak ada. Lalu kalau tidak ada sial itu apa? Kesulitan, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah untuk satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ingin memberikan kita pahala. Pahala lewat apa? Pahala lewat ibadah hati, sabar. Kemudian yang ketiga adalah Allah ingin angkat derajat kita pada tempat yang tertinggi. Alhamdulillah. Jadi kita paham ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan menyimak kurang lebih 30 menit materi tadi, kita jadi ngerti, bisa ubah sudut pandang bahwa kesialan dalam Islam itu benar-benar tidak ada. Nah, kenapa kita sering spesial? Karena kurang ngaji, kurang belajar. Makanya yuk tiap Selasa kita belajar bareng, belajar bersama di Hijrah Bersama UAS. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan persilahkan untuk Bapak Ibu yang buka kamera dan raise hand yang paling atas dulu. Pertama Bapak Triwah Yuno. Silakan Bapak, mic-nya dibuka, sampaikan pertanyaannya singkat, jelas gitu ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan nih Pak Ustadz, untuk yang berkaitan dengan tema tadi, masih agak membingungkan antara makna sial dengan, kan kita ini ada akal firasat nih Pak ini Ustadz. Jadi terkadang itu firasat itu membawa kita antara harus dilaksanakan atau tidak. Jadi akhirnya ada juga firasat itu akhirnya timbulnya jadi nyata, seperti lewat jalan situ firasatnya jangan lewat, ternyata lewatnya sial. Itu gimana menyikapinya itu Pak Ustadz? Kemudian apakah firasat itu memang baik atau memang memang ada bisikan-bisikan gitu Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan pandangan Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jaga kita. Pagi itu kita rasanya mau cepat-cepat berangkat. Tiba-tiba kita menyepelekan perasaan itu. Akhirnya kita tunda, nantilah. Lalu kemudian terjadi kecelakaan. Nah, itu kan sial itu. Tadi kita sudah bahas bahwa tidak ada sial. Tidak ada sial karena pohon kayu, tidak ada sial karena burung, tidak ada sial karena apapun. Bahwa semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu
kita tidak mengikuti perasaan, firasat, signal, ilham yang dikirimkan Allah. Wahyu sudah terputus, tidak ada lagi dapat wahyu. Nabi Muhammad SAW terakhir dibawakan malaikat Jibril. Tapi manusia punya lil insani lammatani, 2 bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat namanya ilham. Bisikan yang datang dari setan namanya waswasah. Jadi kalau datang bisikan, bisikan itu bukan berarti berbisik di telinga. Sesuatu yang datang di dalam hati kita agar kita melakukan sesuatu yang baik. Maka kalau kita tidak laksanakan, itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari yang 3 tadi. Menghapuskan dosa, amal hati, dan supaya kita ridho. Misal contoh. Habis sholat subuh, habis zikir, berangkatlah. Tapi duduk dulu lah, nongkrong sebentar, duduk. Tiba-tiba berangkat. Rupanya terjadi musibah. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah kita sial? Tidak. Tidak keluar dari yang 3 tadi. Bahwa dengan tabrakan itu, na'udzubillah, Allah mau menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah mau memberi kita amal hati. Yang ketiga, Allah mau kita ridho. Dan di masa akan datang, kita lebih mengikuti lagi bisikan-bisikan yang baik-baik tadi. Adapun yang tidak baik, maka itu dari setan. Itu makanya kita selalu dianjurkan, kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita membaca ta'awuz dan meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Bapak. Bapak Triwahyuno. Kita lanjut berikutnya. Bapak Rizky. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustadz. Ya, di mukodimah tadi sudah disampaikan bahwa zaman jahiliyah itu kita masih tergantungan pada hal-hal, contohnya tadi burung, kayu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau istilah sial itu memang datang pengaruh dari orang lain itu Ustadz, dari di sekitar kita yang menyebabkan kita mendapatkan pengaruh buruk dari sekitar kita, dari orang tersebut gitu Ustadz, yang mengakibatkan berakibat buruk kepada diri kita. Bagaimana dalam hal itu dalam Islam menyikapinya Ustadz? Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih contoh, misalkan teman-teman dalam hal lingkungan kita, ada beberapa orang yang memberikan pengaruh buruk pada kita Ustadz, gitu, dalam hal perilaku, sikap, atau dalam hal keseharian mereka, begitu Ustadz. Aminkum mungkaran. Siapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar? Kawan ini pakai narkoba, atau dia pakai dukun, lalu kita ikut dia. Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kita punya kekuasaan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan, larang. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabiqalbih, dengan hati. Lalu kemudian kita jalan juga dengan dia. Lalu kemudian ketangkap polisi. Lalu keluar dari mulut kita, aduh sial ini kawan ini. Gara-gara berkawan sama dia kan masuk ketangkap polisi, ini kan gara-gara berkawan sama dia. Ini kan sialan ini. Itu hukuman. Baru hukuman di dunia. Itu ditangkap polisi, masuk penjara, itu baru hukuman di dunia. Bagaimana dengan hukuman di akhirat nanti? Maka yang dimaksud dengan sial di situ adalah
Tidak ada korelasi hubungan secara rasional. Nggak ada korelasinya antara suara burung dengan nasib kita besok pagi. Itu kan nggak ada hubungan. Tapi kalau kawan pecandu narkoba berefek ke kita, itu ada hubungannya. Nggak ada korelasi antara batu ponirin dengan kesembuhan. Makanya dia dilarang. Adapun minum madu, ada korelasinya. Karena madu setelah diperiksa, dicek, memang ada hubungan. Kenapa berobat ke dokter boleh? Kenapa ke dukun nggak boleh? Karena dokter ada hubungan korelasi antara sesak napas dengan kapsul yang diberikan. Sedangkan ini nggak ada sama sekali. Ini kan teman, berarti teman ini sial. Ada hubungan korelasi. Karena berteman dengan dia, dia maling, ketangkap. Karena ngelawan hukum. Berteman dengan dia, dia pakai narkoba, pakai pil anjing gila, ketangkap. Kalau dengan burung tadi, itu nggak ada hubungan. Burung ceritanya lain. Menisbatkan sesuatu yang tidak ada hubungan, lalu menghubung-hubungkannya, cocokologi, lalu mengatakan sial. Itulah yang dilarang dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami persilakan berikutnya Ibu Dewi dari Sukabumi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya ini Pak Ustadz. Ini kan tadi katanya di kita itu bagi manusia itu ada ilham, bisikan-bisikan di dalam hati. Nah, bisikan-bisikan ini kita membedakan bahwa ini bisikannya itu dari malaikat atau ini bisikannya ini dari selain malaikat. Itu gimana Pak Ustadz? Dan kita menyikapi ini mesti bagaimana gitu? Karena kan ini sering terjadi ya di hati, kadang bicara-bicara yang aneh-aneh gitu kan. Nah, atau pemikiran-pikiran yang takut, itu gimana kita menyikapinya gitu. Masawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur yang tidak baik, wa taqwaha, ada jalan baik. Jadi di dalam diri kita ini sendiri, intern di dalam ini memang ada dua bisikan. Bisikan yang baik, bisikan yang tidak baik di dalam. Lalu ada ekstern yang dari luar. Ekstern ini luar mempengaruhi lagi. Malaikat memberikan bisikan yang baik, setan, jin, iblis memberikan bisikan yang tidak baik. Jadi dua. Ada intern diri kita sendiri, ada ekstern. Yang disebut dengan hadisun nafs. Nah, Abdul Somad bangun malam, setel jam. Itu yang nyuruh saya bangun malam setel jam itu diri saya sendiri atau bisikan dari malaikat? Kalau dia jelas, nyata dia jelas, itu dari diri sendiri. Tapi kalau dia tiba-tiba muncul, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada muqaddimah, muncul di dalam lubuk hati yang paling dalam, bisikan malaikat. Begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan ini ada yang muncul dari dalam diri sendiri, ada yang datang dari bisikan setan. Intinya kita tidak mencari-cari itu kapan dari kita, kapan dari setan. Yang penting mudahnya dua saja. Kalau baik berarti dari hati yang baik dan dari malaikat. Kalau jahat, jelek, busuk, dendam, hasad, dengki, kotor, dosa, maksiat, berarti dari dalam dibumbui oleh setan. Cepat-cepat kita ta'awuz, istighfar, astaghfirullahalazim, baca Quran, sholawat, ambil wudhu, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita perturutkan,
bahkan sengaja ngasih makan setan, bahkan sengaja pergi ke gua, ke gunung, ke bukit, menyiapkan makanan setan supaya dekat dengan setan, bisa diangkat oleh setan menjadi wali setan. Apa iya ada wali setan? Iya. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan itu mengirimkan bisikan-bisikan kepada wali-walinya, wali-wali setan. Sengaja nggak makan, nggak minum, biar supaya badannya lemas, supaya setan bisa masuk ke dalam badan. Melotot matanya, hilang kesadaran, tiba-tiba bangkit bertenaga. Itu kan wali setan. Menyediakan diri sebagai tempat setan. Na'udzubillah itu. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada setan. Nah, jadi dengan demikian dapatlah kita fahami bahwa cepat kita berlindung kepada Allah, cepat kita berwudu, cepat kita istighfar, cepat kita tahlil. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sesuai dengan zikir yang diajarkan guru-guru kita. La ilaha illallah. Kata Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. Untuk mengusir bisikan itu. Kalau dalam tarekat Naqsabandiyah, zikir khafi di dalam qalbu halus. Allah, 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 Allah. Saya Pak Ustadz yang bisa mengusir istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz yang paling cepat kalau saya berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana obat yang paling manjur? Pakai, teruskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya punya kita lanjut pada Bapak Ahmad, Bapak Ahmad Suhaimi. Silakan Bapak dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin, Tuan Guru, saya Ahmad Suhaimi, saya dari Lampung. Yang pertama saya mohon maaf, mau mengucapkan salam kangen sama Ustadz saya dan keluarga dan anak-anak. Saya punya anak kecil-kecil 2. Kalau di Terima kasih Tuan Guru. Yang senang sekali. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya yang pertama, rasa rindu kami sekeluarga ke Tuan Guru. Yang kedua kali, tadi ada disampaikan tentang salah satu dari apa yang disampaikan Tuan Guru tadi memberi kekuatan gitu, efek dari apa yang dimaksud dari seumpamanya sial tadi ternyata di balik itu memberi kekuatan. Di Lampung Ustadz beberapa bulan ini kondisi cuacanya tidak menentu. Jadi di Lampung ini cuacanya panas, hujan, dan sekarang banyak orang sakit dan menganggap dalam tanda kutip beranggapan bahwa sakit itu efek dari COVID-19 kemarin. Ada yang menyatakan bahwa ini virus-virus yang disebar oleh orang-orang yang punya kekuasaan-kekuasaan. Artinya mereka menganggap menisbatkan sial itu kepada orang-orang yang menyebarkan virus itu. Bagaimana pandangan ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini mengajak kita untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang jelas sehingga meninggalkan kesibukan pada sesuatu yang tidak jelas. Contohnya begini, saya mau mancing ikan, ya kan? Yang jelas itu yang mana? Dan yang nggak jelas itu yang mana? Yang jelas itu adalah nyiapkan pancingnya. Yang nggak jelas itu adalah mikirkan ikannya berapa. Ketika Islam datang, Islam ngajak kita memikirkan yang jelas.
Bukan kita malah berdebat kelahi, kira-kira ini ikannya ada atau enggak. Yang satu bilang ada, yang satu bilang enggak ada. Kalau ikannya ada, kira-kira ikan lele apa ikan mujair. Kalau melihat dari tangkapnya kelihatan, kita enggak disuruh memikirkan yang enggak jelas. Yang disuruh kita memikirkan yang jelas, nyiapkan pancingnya, nyari umpannya. Itu kita yang disuruh. Datang hujan. Panas, hujan, cuaca nggak jelas. Bukan cuma di Lampung. Di Pekanbaru lebih sebulan nggak turun hujan. Begitu khataman Sahih Muslim hari yang kedua, langsung turun hujan lebat di Ma'had Az-Zahra. Hari pertama di Nurul Azhar mendarat Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari, hujan lebat di Ma'had Nurul Azhar. Hari kedua dibawa ke Ma'had Az-Zahra, hujan lebat lagi. Sekarang parit-parit penuh. Lalu kemudian badan saya panas dingin. Tenggorokan saya kering. Na'udzubillah, ada tanda-tanda mau batuk. Lalu saya sibuk memikirkan yang nggak jelas. Jangan-jangan ini ada sisa-sisa COVID yang disebar di atas. Siapa yang nyebar? Kan nggak jelas itu. Yang jelas aja kita urus. Banyak minum air putih, minum jeruk hangat, wedang jahe, gula merah, hindari minum es, jangan terlalu lama di ruang ber-AC. Makanya dalam Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, berjauhilah dari prasangka. Kebanyakan nonton film detektif. Jadi kita urus saja yang jelas-jelas, yang sakit berobat, berdoa dan ikhtiar, bangkit semangatnya, nggak ngawang-ngawang. Maka insya Allah masalah sekarang cuaca bukan cuma di Lampung, hampir seluruh dunia, apalagi Indonesia. Bahwa kalau terjadi cuaca perubahan berefek kepada kesehatan, iya. Hampir setiap rumah sekarang orang sakit-sakitan, santri-santri juga pada batuk subuh. Memang sudah begitu. Jadi kita sibukkan sajalah diri kita pada yang jelas-jelas. Demikian Bapak Ahmad Suhaimi. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Semoga terjawab ya. Islam menganjurkan kita untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang jelas dan manfaat gitu, yang kita pikirkan harus jelas dan manfaat. Berikutnya Ibu Retno. Mana Ibu Retno, kok ngilang? Kok hilang? Oke, kita ganti. Ibu Retnonya hilang. Ibu Trinovi sudah? Ibu Trinovi. Silakan Ibu. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz Bang Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya Pak Ustadz, ini pertanyaan yang masih menyambung bulan lalu kayaknya. Yang saya punya suami kan untuk ketemu keluarga. Gimana mau ketemu keluarga Ustadz? Soalnya suami saya kabur dari Palembang ke Batu Raja sampai sekarang kan nggak ketemu. Posisinya saya kan asli dari Lampung, tapi saya tinggal di Bekasi. Dari keluarga laki itu Magelang, nggak bisa ketemu Ustadz. Kalau seandainya saya mengajukan gugatan, gimana Ustadz? Apakah bisa gitu maksudnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acara akad nikah, laki-laki disuruh membaca sigat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia datang ke pengadilan agama, mengadu dan membayar iwat 10.000 rupiah, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya.
Itu diatur kompilasi hukum Islam Indonesia. Suami ibu sudah menjatuhkan talak kepada ibu waktu beberapa detik setelah akad nikah dulu. Namanya talak taklik. Talaknya jatuh kalau takliknya dia lakukan. Talak gantung namanya. Talaknya tergantung ini. Begitu dia melakukan, jatuh langsung talaknya. Talaknya tergantung. Kalau saya meninggalkannya 6 bulan, tidak memberikan nafkah zahir, batin, atau menyakiti fisiknya, dia melapor ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Terlaksana tadi, maka otomatis jatuh. Dengan syarat melapor. Kalau nggak melapor, sampai kiamat tidak akan jatuh. Ibu melapor, tulis detail, hakim membaca. Kalau menurut hakim perlu mediasi, maka dipanggil sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga. Kalau kejahatannya karena perselingkuhan, karena narkoba, karena perampokan, KDRT, maka hakim tidak panjang-panjang, langsung jatuh. Kenapa hakim tidak menjatuhkan? Karena perempuan tidak melapor, karena ragu, karena takut, karena ditakut-takuti, dan seterusnya. Perempuan ini berbolak-balik. Kebetulan keluarga kita ada yang bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Matanya biru, mukanya bengkak, duitnya diambil, tak dikasih makan. LBH semangat nolong. Sampai ke pengadilan kena rayu, meleleh, nangis, nggak jadi. Apa kata orang LBH? Bosan saya membantu perempuan-perempuan nangis Bombay ini. Oleh sebab itu, maka kalau memang kuat, laporkan secara detail ke pengadilan, hakimlah yang akan menjatuhkan nanti. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat ibu dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Berikutnya, Bu Retno ada lagi. Bu Retno, silakan. Buka mic-nya, Ibu. Bisa? Kok saya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya ini bodoh. Saya mau tanya, mau minta doa, semoga diberi kehidupan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ridho dengan ketentuan Allah, seperti kajian Ustadz di YouTube untuk ridho dengan kehendak Allah. Dan ini Ustadz, kalau boleh minta doanya agar saya lulus P3K, tidak ada halangan apapun, karena kabarnya tahun ini guru akan diangkat ASN tanpa tes. Saya sudah nggak pilih 15 tahun, Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa, Ibu Retno, sahabat-sahabat, kawan-kawan jamaah yang sudah mengabdikan ilmunya, dirinya, mengajar puluhan kilometer, tetes peluh keringat dan air mata. Tak ada sia-sia bagi Allah. Kita minta yang terbaik menurut Allah. Kita minta supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Kita minta supaya Allah tunjukkan yang hak dengan yang benar. Kita minta supaya Allah berikan baik menurut kita, baik juga menurut Allah. Di akhir majelis kita akan sama berdoa kepada Allah. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ya. Matur suwun Ustaz. Sami-sami. Sehat-sehat. Amin ya Allah. Sehat-sehat Ustaz. Salam buat Ustaz Fatimah. InsyaAllah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak Jaya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, kan yang namanya takdir sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang saya tanyakan, apakah bisa merubah takdir buruk itu? Kalau memang bisa, melalui apa Ustadz? Terus yang kedua, mungkin pertanyaan saya, kenapa doa doa itu lama ya Ustadz apa dikabulkan sampai saat ini? Kebetulan saya berdoa belum belum ada apa belum terkabul gitu Ustadz. Pak Luhut saya udah berusaha berdoa siang malam gitu Ustadz. Hanya memang sholat duha saya nyaris tidak pernah dilakukan sih Ustadz. Itu aja mungkin Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir. Allah Maha Kuasa untuk menetapkan takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus takdir sesuai kehendaknya. Wa yusbit. Allah menetapkan takdir sesuai kehendaknya. Untuk apa dia ceritakan? Supaya saya Abdul Somad merasa bahwa hidup saya diatur Allah. Allah punya rencana terhadap hidup saya. Dan saya bergantung kepada Allah. Saya lemah, saya hina, saya tak punya apa-apa. Saya hanya berserah diri kepadanya, bertawakal, ridha, ikhlas, setelah ikhtiar dan berdoa. Lalu dengan apa takdir itu berubah? La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka saya berusaha berikhtiar setelah itu berdoa. Apakah doa itu memaksa Allah untuk ikut saya? Atau supaya saya berlapang dada menerima keputusan Allah? Apakah doa saya itu memaksa Allah untuk ikut kemauan saya? Atau saya meminta supaya dia melapangkan hati saya menerima ketetapannya? Maka menurut saya, berdasarkan yang saya dengar dari guru-guru saya, doa saya adalah bukan menuntut dia untuk menyetujui proposal saya, tapi meminta kepadanya supaya saya berlapang hati menerima segala keputusannya. Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas solihin. 99 tahun baru lahir Ishak. Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdoa 40 tahun di lembah Tih. Nabi Muhammad SAW berdoa 18 bulan baru berpindah arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu kenapa Abdul Somad memaksa? Apakah level dia seperti Ibrahim? Saya selalu meminta kepada Allah, berikanlah kepadaku yang baik menurut engkau untuk agamaku, baik menurut engkau untuk hidupku, baik menurut engkau untuk keluargaku. Kalau baik ini ya Allah, berikanlah. Tapi kalau yang ku minta ini tak baik, tahanlah ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada engkau. Aku berusaha, aku berikhtiar, aku berdoa. Usahaku dapat pahala, ikhtiarku dapat pahala, dan doaku pun dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Teja. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah sudah pukul 21.15 ya. Insya Allah kita cukupkan sesi tanya jawab. Nanti kita akan sambung lagi dengan sesi penutup, closing statement, resume dari yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi ya. Bapak Ibu, terakhir belum kita mendengarkan kesimpulan terakhir. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, Bunda semuanya, untuk terlibat dalam program pembangunan ruang kelas Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini lokasinya di Rumbu Panjang, di Kampar, Riau ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin kontribusi, bisa langsung klik link sidak.id/UAS.
sidak.id/UAS. Nah, saya tautkan di chat Bapak Ibu dengan nominal berapapun, mulai dari Rp10.000. sidak.id/UAS. sidak.id/UAS. Nah, ini dia linknya. Bapak Ibu bisa klik link yang sudah kami bagikan dan berdonasi sesuai dengan kemampuan masing-masingnya. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan terakhir ya, closing statement, dan juga kita akan berdoa bersama-sama bersama guru kita Ustaz Abdul Somad. Pada Ustaz, kami persilakan. Pohon kayu yang tumbuh tidak sial. Tidak ada yang sial. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Yang mendatangkan manfaat, menjauhkan mudarat, Allah. Allah mau kita berlindung kepadanya. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai, Allah ingin menghapuskan dosa. Allah ingin kita dapat pahala melalui amalan hati bernama sabar. Allah ingin supaya kita ridha dengan ketetapannya, sehingga kita menjadi hamba yang diridhoinya. Kenapa kita jatuh? Supaya kita naik, mengangkat tangan dan berdoa. Saat berdoa kita tidak memaksa dia untuk ikut kemauan kita. Setujuilah proposal ini. Tidak begitu. Kita minta kepadanya, lapangkanlah hatiku, kuatkanlah pundakku untuk menerima ketetapanmu ya Allah. Karena aku hambamu. Aku yang hamba, engkau yang Tuhan. Bukan aku Tuhan. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma radina billahi rabba. Kami ridha kepada engkau ya Allah. Fardhu 'anna. Maka ridhailah kami. Jadikan kami orang yang ridha menerima segala keputusanmu. Jadikan kami dapat memandang bahwa yang engkau pandang baik itu baik juga dalam pandangan kami. Jadikan kami orang yang melihat sesuatu yang baik menurut engkau baik pula untuk hidup kami. Ya musabbibal asbabi sabbib. Engkau yang membuat sesuatu itu punya sebab, maka berikanlah sebab yang baik. Ya dzal jalali wal ikram, engkau yang memiliki kemuliaan, akrimna, muliakan kami, wala tuhinna, jangan hinakan kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Andai tidak sampai menurut kami, tapi sebenarnya itu sampai dengan niat kami. Andai tidak sampai menurut keinginan kami, tapi sebenarnya tak sampainya itu pun menjadi kebaikan untuk kami. Karena engkau yang lebih bau. Anta a'lamu minna. Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami ya Allah. Jadikanlah segala ikhtiar kami bernilai ibadah. Segala keresahan hati kami bernilai ibadah. Segala amal hati kami, ikhlas kami bernilai ibadah. Dan yang membuat kami ikhlas itu pun engkau saja ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Saudara-saudara kami yang sudah berjuang mengajar puluhan tahun, angkat derajatnya ya Allah. Berikan kebaikan menurut engkau baik. Kalaupun tak baik menurut pandangan kami, jadikan kami memandangnya baik sesuai dengan kebaikan menurut ilmu hakikat dari engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.